Jadi, bimbel kali ini kita ngebahas tentang jurnal. Nah, buat pematerinya itu ada Teh Ditya sama Kang Asep. Untuk tempat, waktu dan tempat, kami silakan kepada Teh Ditya dan Kang Asep. Oh iya itu Kang Teteh bisa dicek contoh soal yang buat penulisan jurnal umum, yang contoh soal AKD Bimbel. Iya, udah ada contoh soalnya. Gimana? Udah ada pada dibuka? Nah, Teh. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas mengenai jurnal umum. Jadi, jurnal umum itu merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis ya. Gitu. Terus di sini juga ada contoh soal transaksi akuntansi. Terus jadi jurnal umum ini pencatatannya itu yang pertama kali bakal dicatat sama kita. Terus ini ada formatannya. Formatannya itu yang pertama ada date. Date itu diisi buat tanggal ya, buat tanggal terjadinya transaksi itu sendiri. Terus description itu ada buat pencatatan nama akunnya apa nanti dicatat di situ. Selanjutnya ada ref. Ref itu dipakai untuk mencatat nomor akunnya. Kemudian ada debit sama kredit itu untuk mencatat posisi uangnya, rupiahnya gitu. Terus untuk tadi nomor akun sama pemposisian debit kredit, Akang juga udah share ada di grup yang filenya tuh namanya yang list akun perusahaan jasa. Nah, untuk nomor akun dan komposisiannya ada di situ juga, Akang tadi bisa cek. Ya. Nah, terus lanjut. Sok udah pada dibuka belum soalnya itunya apa enggak yang nomor akunnya? Sok pada buka dulu file yang nomor akun. Nah, jadi kan nomor akun itu buat perusahaan jasa ada 5 kelompok ya. Yang pertama itu ada aset atau harta. Terus yang kedua ada liabilities atau kewajiban. Yang ketiga ada modal atau equity. Yang keempat ada revenue atau pendapatan. Dan yang kelima itu ada beban atau expense. Nah, jadi nanti tuh kalian kalau misalnya ngejurnal ataupun ngerjain persamaan dasar akuntansi, kalian tuh yang paling pertama harus ngerti dulu gitu nomor akun. Kalian tuh harus paham dulu nomor akun sama nama akunnya. Dasarnya lah gitu ya. Ya, terus kalau waktu teteh dulu gitu ya, pas waktu pertama belajar, emang ngerti dulu dari nama-nama akun sama nomor dulu. Nah, caranya itu kan tadi tuh ada 5 ya. Terus tadi kan ada 5 kelompok akun. Kalau teteh mah dulu jadi rumusnya tuh kayak gini gitu. Jadi ini kan posisinya ini tuh ada harta sama beban. Jadi kalau harta sama beban itu harta bertambah pasti di debit. Terus berkurang juga di kredit. Saldo normalnya itu selalu di debit. Dan buat yang tiganya itu kan ada kewajiban, modal, sama pendapatan. Yang 3 ini tuh bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Jadi kebalikan dari akun harta sama beban. Jadi buat rumusnya kayak gini. Jadi nanti waktu ngejurnal tuh kepake gitu. Kayak misalnya ada kalau lupa gitu ya. Bisa kepake. Jadi kayak misalnya masuk ke contoh. Sebelumnya kecepatan enggak ngejelasinnya? Enggak, Teh. Ya, nah, kayak sekarang di contoh soal ya. Sekarang buka contoh soalnya.
Udah dibuka belum contoh soalnya? Udah Teh. Udah, Teh. Udah, Teh. Ayo guys. Contoh ya, yang soal pertama. Baca dulu dari awal. Sok. Pada bulan Desember, Ima mendirikan usaha jasa konsultasi keuangan dengan nama Biro Jasa Konsultasi. Jasa konsultasi keuangan Current Consul. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2015. Jadi, transaksi ini tuh terjadinya ya selama bulan Desember atau akhir tahun. Terus soal yang pertama itu terjadi pada tanggal 1 Desember 2015. Ima menyetorkan modal perusahaan sebanyak 35 juta. Kan di sini Ima menyetorkan modal 35 juta ya. Jadi penjelasannya itu kan modal. Tadi kan modal itu ada di posisi ketiga ya, Jadi modal kan itu menyetorkan modal. Berarti kalau menyetorkan modal kan modal bertambah ya, modal bertambah. Berarti modal itu bertambahnya di kredit, terus kas juga bertambah di debit. Jadi di situ ada kas terhadap modal. Nah, untuk pencatatannya kita mulai dari tanggal. Di sini ada bulan Desember tahun 2015. Nah, ini untuk tanggal pertama ya, tanggal 1. Nah, tadi deskripsinya kan Ima menyetorkan modal perusahaan sebanyak 35 juta. Nah, modal perusahaan disetorkan. Berarti untuk akunnya, pengklarifikasian akunnya itu kas terhadap modal. Untuk modalnya posisinya itu bertambah di kredit, jadi agak menjorok. Nah, untuk modal itu equity. Nah, untuk kasnya tadi, untuk kasnya berarti bertambah di debit sebanyak 35 juta. Dan untuk modal bertambah di kredit. Nah, untuk sejauh ini ada yang ditanyakan nggak? Oh ya, kalau misalnya takutnya ada yang kurang paham soal yang di list akun itu kan itu pakai bahasa Inggris ya. Takutnya ada yang kurang paham ini apa artinya, boleh ditanyain aja. Ya, gimana itu contoh yang pertama, pada ngerti nggak maksudnya? Teh. Ya, jadi kan Teh. Ya, gimana? Boleh diulang lagi nggak? Oh iya, boleh. Jadi kan tadi soal yang pertama itu Ima menyetorkan modal sebesar 35 juta. Terus kan tadi aku bilang ya Teteh bilang yang apa sih? Itu tuh kas bertambah di debit 35 juta. Karena kan Ima tuh menyetorkan modal, berarti otomatis kasnya juga kan bertambah. Nah, kenapa bertambahnya di debit? Karena kas itu kan masuk ke aset ya, masuk ke harta. Jadi kan bisa dilihat di atas. Bisa dilihat di nomor di mana sih? Di list akun. Kalau harta itu bertambahnya di debit. Jadi cash bertambah di debit. Dan yang kedua, ada akun modal, equity. Equity itu bertambah di kredit gitu. Dan karena kan menyetorkan modal, jadi modal di perusahaan pun bertambah gitu. Dan untuk pemposisiannya modal itu tadi bertambah di kredit. Ya. Lanjut. Iya, lanjut. Oke. Untuk nomor 2. Ini masih di tanggal 1 juga ya. Tanggal 1 dibeli peralatan secara tunai sebesar 6 juta. Nah, di sini ada kata kunci beli peralatan secara tunai. Nah, untuk peralatan di sini itu termasuk ke akun
equipment. Nah, equipment tuh masih termasuk ke akun harta, tetapi masuk ke akun harta tetap atau fixed asset. Nah, untuk di sini berarti tanggal 1 di tanggal 1 juga emang kursor. Nah, untuk pengklarifikasian akunnya peralatan. Nah, untuk peralatan di sini itu equipment Ya, sama cash. terhadap kas. Kenapa equipment terhadap kas? Karena yang tadi itu dibeli peralatan secara tunai. Nah, otomatis kan kita mengeluarkan uang secara tunai atau cash kontan langsung. Nah, jadi kasnya tuh berkurang di debit di kredit. Salah kebalik, maaf. Jadi kasnya itu berkurang di kredit. Ya. Nah, equipment ini nomor akunnya nggak ditulis, lupa. Secara tunai sebesar 6 juta rupiah. Jadi debitnya 6 juta, untuk kreditnya 6 juta di balance. Ini lebih. Iya, maaf, salah. Oh iya, maaf, tadi untuk ini ref kan tadi ada nomor akunnya, lupa nggak kesebut. Nah, untuk tadi kas tuh nomor akunnya tuh 111, untuk equity 312. Untuk tadi equipment itu pengklarifikasian nomor akunnya itu tadi kan fixed asset ya. Jadi 1, untuk 2, 1. nomor akun 1 harta, 2 fixed asset, 1 equipment. Cashnya itu nomor akunnya 111. Nah, gimana? Ada yang kurang dipahami? Maaf, kalau mau ada yang koreksi gitu atau ada yang beda cara pemahaman, boleh bicara, karena maaf Akang juga ini pertama kali. Iya. Sok. Kang mau nanya. Oh iya, mangga. Kang siapa nih? Kang Dandi. Tadi kan equipment katanya termasuk ke akun harta tetap ya atau fixed asset. Ya. Apa aja sih Kang yang masuk ke fixed asset itu? Nah, untuk yang termasuk ke fixed asset itu, untuk di kelompok akun di sini tuh ada office equipment dan akumulasi depreciation of office equipment. Maksudnya itu office equipment dan penyusutan akun office equipment. Nah, jadi ada 2 itu, office equipment dan accumulation depreciation of office equipment. Oh ya, kenapa termasuk ke harta tetap? Karena tadi yang termasuk ke harta tetap tuh kan ada apa peralatan ya? Peralatan. Ada peralatan sama akumulasi. Jadi kenapa peralatan sama akumulasi itu masuk ke harta tetap? Karena perusahaan itu memperolehnya itu dengan cara pembelian atau dengan cara pembelian atau pemberian, terus pertukaran yang gitu-gitu. Jadi kan equipment itu didapetin sama perusahaan itu dengan cara pembelian kan, makanya masuknya ke harta tetap perusahaan gitu. Gimana Kang? Paham nggak? Paham Teh. Nuhun. Siap. Ya, siap. Lanjut ke yang transaksi ketiga ya. Masih di tanggal 1 juga, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kata kuncinya dibeli perlengkapan, masih sama. Beda kan ini mah perlengkapan, tapi tetap secara tunai. Nah, masih di tanggal 1, perlengkapan tuh nama akunnya itu supplies. Nomor akunnya 113. Nah, terhadap kas. Nomor akun kas itu 111 sebesar 1 juta rupiah. Oke.
untuk penjelasannya masih mirip-mirip aja sih, cuman yang membedakan itu yang transaksi sebelumnya itu membeli peralatan dan ini membeli perlengkapan. Awas kebalik antara peralatan dan perlengkapan. Untuk peralatan itu equipment dan untuk perlengkapan itu supplies. Nah, seperti itu. Oh iya, kalau peralatan itu umurnya lebih panjang. Oh iya. Kalau untuk transaksi yang kedua ini, yang ketiga ini masih kalau di logikakan tuh, kalau masuk ke logika tuh masih mirip-mirip lah sama transaksi yang kedua. Ya, sekarang lanjut ke transaksi keempat. Transaksi keempat itu ada di tanggal 2 Desember 2015. Dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, kan dibayar sewa berarti, oh iya. Berarti kalau dibayar sewa itu perusahaan ngeluarin uang ya. Jadi akunnya itu ada prepaid rent di debit. Prepaid rent itu untuk sewanya. Jadi karena perusahaan udah perusahaan udah membayar sewanya, berarti sewa di perusahaan itu bertambah kan. Terus prepaid rent juga masih termasuk ke akun harta. Jadi prepaid rent bertambah di debit seharga 12 juta. Nah, sebentar. Di sini kan perusahaan itu membayar sewa untuk 1 tahun kan ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nih mau nyewa ruko misalnya ya, nyewanya tuh 1 tahun. Nah, tapi kita tuh belum merasakan gitu kan 1 tahun ke depan tuh gimana di ruko itu. Jadi kita masih kita baru jalan 1 bulan. Nah, kenapa? Makanya itu nama akunnya prepaid rent. Kecuali kalau misalnya kita membayarkan sewa ruko, misalnya sewa ruko selama 1 bulan, gitu 1 bulan ke depan, dan itu ataupun kita membayar sewa ruko 1 bulan yang lalu gitu ya. Nah, itu baru termasuk ke akun beban atau rent expense gitu. Karena kita sudah merasakan kita sudah merasakan apa yang kita bayarkan gitu. Iya. Itu dia. Jadi masuknya ke beban karena kita belum membayarnya gitu. Bayarnya telat. Yang itu yang tadi kata. Oh iya. Jadi yang ini karena dibayar sewa untuk 1 tahun ke depan itu, jadi kita punya harta gitu 1 tahun ke depan berupa sewa gitu. Jadi termasuk akun ke harta atau prepaid rent. Jadi bertambah harta kita di debit. Ya. Untuk kesimpulannya sih kata kuncinya itu kalau kita dibayar sewa untuk 1 bulan, gimana? Kita dibayar sewa untuk 1 bulan. Enggak. Gimana? Membayar sewa untuk bentar. Kalau lupa. Kebalik kata-katanya. Kan ini mah dibayar sewa untuk 1 tahun ke depan, jadi kita punya aset selama 1 tahun ke depan berupa sewa. Jadi akunnya itu prepaid rent, sedangkan membayar sewa dengan maaf lupa. Kita membayar sewa. Gini, gimana? Kalau yang masuk ke beban mah transaksinya tuh gini, dibayar sewa gedung sewa gedung dimulai dari bulan Desember. Nah, itu masuknya ke expense, masuknya ke beban. Kalau soalnya kayak gitu, sewa gedung dimulai dari bulan Desember. Sedangkan kita bayarnya di akhir gitu. Itu masuknya ke beban. Ya, benar gitu. Jadi ini prepaid rent terhadap kas. Untuk nomor akun prepaid rent tuh 114 gitu. Iya, 4. 114. Terhadap kas 111 sebesar 12 juta. 12 juta. Nah, gitu.
Ini harus kebalik itu antara prepaid rent dan rent expense. Teteh mau tanya. Oh iya, boleh sok. Untuk nomor referensinya itu diisi ketika kita memasukkan transaksi langsung atau diisinya nanti setelah kita posting ke buku besarnya. Kasih Teh, Kang. Ya, kayaknya kalau lebih gampang kalau misalnya nomor akun mending dimasukinnya waktu ngejurnal aja. Jadi waktu ke buku besar itu tinggal lihat aja di rekapitulasinya. Jadi kan kalau di rekapitulasi mah udah terkelompok ya masing-masing akunnya tuh. Jadi tinggal lihat nomor akunnya. Jadi biar nyalinnya juga lebih gampang gitu. Kalau misalnya ditulisnya pas buku besar, jadi kayak harus nyari nama akunnya satu-satu kan banyak gitu, jadinya lama. Jadi mending dimasukinnya pas ngejurnal aja. Biar memudahkan juga. Gitu kan maksudnya? Salsa ada pertanyaan gak tuh? Nggak ada Teh, ngerti. Ini yang lain. Ya, lanjut ya. Ya. Transaksi yang selanjutnya. Itu ada di tanggal 3 Desember 2015. Diterima uang tunai sebesar 2.500.000 atas usaha jasa yang diberikan. Jadi kan di sini diterima uang nih, jadi perusahaan menerima uang dari hasil jasa konsultasinya. Berarti otomatis kas perusahaan bertambah kan. Jadi yang pertamanya kas bertambah di debit. Mending satu-satu sih. Oh iya, sobat. Kas bertambah di debit sebesar 2.500.000. Yang kedua itu dibayarkannya itu jasa konsultasi kan. Jadi jasa konsultasi itu nama akunnya jadi itu masuknya ke pendapatan jasa ya, pendapatan jasa. Jadi kas bertambah, pendapatan jasa perusahaan juga bertambah. Jadi pendapatan jasa itu nama akunnya service revenue. Kalau pendapatan jasa bertambah itu letaknya di kredit. Jadi bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Nomor akunnya 411. Sebesar 2.500.000 juga sama. Nah. Untuk komposisiannya tadi itu yang pendapatan, lihatnya ke yang tabel akun yang keempat ada revenue. Iya, untuk pendapatan. Balik yang ini teh gening tadi ada harta. Ya, untuk yang bertambah di debit itu ada harta sama beban. Kalau yang bertambah sisanya ini yang 3 ini hutang, modal sama pendapatan bertambahnya di kredit. Nah, gitu. Jadi intinya kalau buat ingat-ingat gini aja gitu, untuk yang bertambah di debit ada harta dan beban gitu. Kang, Teteh ulang lagi mau ditulis. Oh iya. Sok atuh. Sok. Mau kamu jelasin deh. Ya, jadi tadi itu rumusnya kan ada 5 ya, ada 5 akun. Terus buat yang bertambahnya di debit itu ada harta sama beban. Sedangkan yang bertambahnya di kredit itu sisanya yang 3 tadi. Ada hutang, modal, sama pendapatan. Gitu. Udah? Udah Teh, makasih. Iya, siap. sama-sama. Lanjut. Selanjutnya yang tanggal 4 ya? Ya. Tanggal 4 itu transaksinya ada dibayar asuransi untuk 1 tahun. Nah, dibayar asuransi untuk 1 tahun. Kan untuk 1 tahun ya, jadi kita
belum merasakan baru mau merasakan gitu, baru Ya. mau merasakan. Jadi otomatis di pihak perusahaannya itu masuknya ke harta. Ke kelompok harta ya. Jadi tadi kan kalau kata Teteh, kalau harta itu bertambahnya di debit kan. Jadi buat akunnya itu ada prepaid insurance. Insurance gitu ya? Iya, nggak double R. Enggak, gimana? Ya, Gitu. Oh, berarti aku di situ salah. Nah, ini buat akun asuransinya. Nomor akun itu? Nama akunnya itu prepaid. Nomor akunnya itu ada 115 sebesar 1.200.000. Kemudian karena kita udah membayar, karena perusahaan udah ngebayar buat asuransinya, jadi kas perusahaan berkurang. Nah, kas itu berkurangnya di kredit, harta berkurang di kredit gitu, sebesar 1.200.000. Ini modelan transaksinya mirip sama yang tadi yang tanggal 4, yang tanggal 2 yang dibayar sewa untuk 1 tahun itu dibayar sewa, bedanya ini dibayar asuransi selama 1 tahun. Begitu. Gimana, ada yang ditanyakan? Kang, maaf izin bertanya. Ya, mangga. Berarti kan kalau yang pre itu kan prepaid itu kan berarti yang udah bayar tapi belum gitu. Maksudnya si masa sewanya tuh belum beres berarti kan. Kalau yang tadi apa yang satu lagi tuh Teh? Ada expense, itu beban gitu. Oh, itu mah berarti yang udah. Ya, benar gitu. Ya. Yang udah kita rasakan tapi baru mau dibayar. Oh, misalnya maaf ya Teh, Rama lagi di luar. Iya, mangga, nggak apa-apa. Dengar. Jadi kalau itu berarti kayak kalau kata guru aku Maya dulu, misalnya si bayarnya tuh udah pertengahan tahun gitu, udah pertengahan tahun dia baru bayar gitu. Nah, berarti itu kan masih udah masuk ke beban kan, Kang? Iya. Ya pokoknya pas kita tuh udah ngerasain dulu si sewanya. Ya, itu masuk ke akun beban. Bedanya kalau sama prepaid karena kita membayar tapi belum kita rasakan. Jadi kita memiliki harta berupa sewa gitu. Iya, gitu soalnya dulu Teh bilang ada ketentuannya gitu, misalnya ya harus di pertengahan tahun gitu. Baru nah itu dimasuknya ke beban gitu, baru masuk ke beban gitu, bukan udah nggak masuk lagi ke prepaid gitu Kang Teh. Iya. Oh iya. Ya betul. Makasih. Makasih Kang Teh. Iya. Lanjut, Seth. Lanjut, Sob. Nah, di sini ada tanggal 5 dibeli peralatan kantor sebesar 2 juta secara kredit. Nah, yang membedakan di sini tuh ada kreditnya. Dan kata kunci yang pertama tuh ada dibeli peralatan kantor. Nah, dibeli peralatan kantor itu masuk ke akun harta. Dan harta itu tadi gimana sih? Dan harta ini transaksinya sama kayak yang kedua. Cuma yang kedua itu dibayarnya secara tunai. Kalau ini dibayarnya secara kredit ya. Jadi akun yang pertamanya itu masih sama, ada equipment. Hartanya itu bertambah di debit, equipment-nya bertambah karena dibeli sebesar 2 juta. Nah, yang membedakannya itu tadi di sini pembayarannya itu berupa kredit atau utang. Nah, utang bertambah di kredit. Nah, untuk nama akun di sini ya, ada akun
payable atau utang usaha. Nomor akunnya itu 211 ya. Iya, 211. Sebesar 2 juta. 2 juta. Oke. Nah, ya begitu. Yang membedakannya tuh hanya Cara pembayarannya. cara pembayarannya, yang sebelumnya itu secara tunai, nah ini secara kredit atau utang. Jadi utang perusahaan itu bertambah Dan posisinya tuh di kredit. Iya, kayak gitu. Akang mau nanya, Akang Teteh mau nanya. Ya, enggak. Itu teh kalau pencatatan harus pakai bahasa Inggris. Nah, sebenarnya bisa sih pakai bahasa Indonesia, cuman biar ngebiasain gitu buat kedepannya pakai bahasa Inggris. Jadi dari awal udah dimulai pakai bahasa Inggris gitulah, dikit-dikit gitu. Ya, biar nantinya kebiasaan. Ya. Jadi nanti kalau belajar sama Bu Leni, kalau mencatat itu harus pakai bahasa Inggris, apa enggak? Nah, kalau misalnya Bu Leninya emang ngejelasin pakai bahasa Indonesia, bisa diikutin pakai bahasa Indonesia aja gitu. Tapi kalau pengalaman Akang sama Teteh, kedepannya pasti udah mulai dikit-dikit dibiasain pakai bahasa Inggris gitu. Soalnya kan kayak nanti juga bakal ada komputer akuntansi ya. Nah, biasanya biasanya gitu kayak kalau di aplikasi mah lebih ke bahasa Inggris gitu. Jadi mending dibiasain dari sekarang. Berarti menyesuaikan berarti ya, Kang? Ya, benar. Menyesuaikan aja. Oke, nuhun. Siap. Teteh. Ya, gimana? Boleh gak kalau misalnya yang akun itu tuh dijelasin dulu, soalnya kan pakai bahasa Inggris dan aku gak pernah sama sekali belajar tentang itu gitu, jadi masih pusing cara ngelompokinnya gitu. Nah iya, sama. Bener, gak ada basic sama sekali soalnya. Iya. Nuhun udah kewajiban. Makasih Sawa. Udah ini akuninnya di double aja ya, 2 bahasa. Jadi kamu pakai tanda kurung gitu di dalamnya. Oh iya. Ini buat kas itu kas ya. Equity itu modal. Equipment peralatan. Kas. Ya, supplies perlengkapan. Kas itu kas. Prepaid rent itu sewa gedung ya. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Gedung. Ini kas. Oh iya, nanti kalau yang buat itunya, yang buat file tadi yang list akunnya nanti akan edit lagi, nanti akan tambahin bahasa Indonesia ini. Ya. Biar bisa kalian pakai di belajar AKD sehari-hari lumayan. Makasih ya Kang Teteh. Pendapatan jasa ya? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Asuransi dibayar di muka. Dibayar di muka. Dibayar tunai. Equipment peralatan. Akun payable utang usaha. Kalau kita gedein ini. Salah. Bukan, biar nggak ke bawah. Lanjut ya. Sekarang transaksi 8 ada di tanggal 7 Desember 2015. Diselesaikan jasa konsultasi sebesar 2.500.000 dan baru dibayar 1 juta. Jadi jurnalnya itu
kan perusahaan udah menyelesaikan jasanya, tapi sama konsumen baru dibayar 1 juta. Berarti perusahaan menerima kas masuk ya, kas perusahaan bertambah sebesar 1 juta. Ini ada kas tambah sebesar 1 juta. Oke. Nah, baru dibayar 1 juta. Sedangkan harusnya itu 2.500.000. Harusnya 2.500.000. Berarti perusahaan punya piutang. Nah, perusahaan punya piutang. Piutangnya itu sisanya 2.500.000 dikurangi 1 juta sama dengan 1.500.000. Perusahaan punya piutang dari konsumen sebesar 1.500.000. Nah, piutang itu masih kelompok harta. Jadi kelompok harta. Jadi piutang perusahaan bertambah, letaknya di debit 1.500.000. Dan nama akunnya itu akun receivable atau piutang usaha. Piutang ya. Piutang usaha. Nomor akunnya itu 112 sebesar 1.500.000. 1.500.000. Nah, buat di kreditnya itu ada pendapatan jasa yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Jadi total seluruh pendapatan jasa yang diterima oleh perusahaan. Pendapatan jasa itu bertambah di kredit. Nama akunnya ada service revenue atau pendapatan jasa. Nomor akunnya 411. Sebesar 2.500.000. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Teteh. Ya. Ya, gimana? Kalau di jurnal tuh yang harus dihafalin apa aja? Atau enggak, ada nggak sih Teh cara cepetnya buat ngafalin kayak nomor akunnya, terus yang gitu-gitu gitu Teh. Soalnya kadang kan masih suka bingung, takut kebalik-balik. Ya. Kalau buat ngejurnal sih yang pertama, kita lihat kata kunci dari si transaksinya itu apa. Nah, kayak yang tadi itu yang misalnya tanggal 1 ya yang ini. Tanggal 1 yang kedua itu ada dibeli peralatan secara tunai. Nah, kita lihat kata kunci di situ ada peralatan. Nah, peralatan kita membeli peralatan. Nah, peralatan itu kita lihat langsung ke list akun itu. Yang list akun tadi peralatan itu masuk ke akun harta. Nah, jadi kita mencatatnya di jurnal itu equipment, diposisikannya di debit, dan tunai atau tadi yang secara tunai itu kata kunci yang tunai itu itu perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar misalnya 6 juta tadi, jadi harta berkurang di kredit gitu. Atau lebih mudahnya gimana? Kalau kata Teteh, kan dibeli peralatan secara tunai. Kata kunci pertamanya kan tadi dibeli peralatan. Nah, otomatis kan akunnya itu pasti peralatan ya. Langsung kalian lihat di nomor akun, kalau misalnya pengen bahasa Inggris itu kalian belum tahu, lihat dulu peralatan apa sih gitu bahasa akuntansinya, oh equipment gitu kan, terus lihat peralatan itu letaknya ada di harta. Langsung kalian lihat yang tadi kata Teteh, yang rumus tadi, itu kan harta, dibeli peralatan, oh berarti peralatan di perusahaan nambah ya, peralatan di perusahaan nambah, otomatis harta perusahaan itu nambah berupa peralatan. Langsung lihat,
Kalau harta bertambahnya di mana? Di debit. Oh, berarti di debit. Masukin aja dulu di debitnya, ada peralatan. Terus pembayarannya secara tunai. Oh, secara tunai berarti perusahaan ngeluarin uang. Otomatis kas di perusahaan berkurang. Nah, kas itu masuknya ke harta. Terus lihat, harta berkurang di mana sih? Nah, harta berkurang di kredit. Masukin ke kredit gitu. Ininya lihat dari kata kunci transaksinya dulu sih, ada apa aja, ada apa-apanya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak hafal nama akun, nggak hafal nomor akun, nggak apa-apa lihat ke yang akun, yang list akunnya itu. Cuman ya kalau misalnya nanti pas ulangan ya, misalnya offline gitu nanti di kampus ya harus dihafal sih emang nama akun sama nomor akunnya. Iya, tapi kalau misalnya kalian sering ngejurnal, lama-lama juga pasti tahu gitu. Nama-nama akun, ngikutin itu mah. Buat dari nomor akun itu kan ada digit pertama nih, ada digit pertama, ada 1, ada 2, 3, 4 sampai 5. Nah, untuk digit pertama itu untuk nomor akun 1 itu pengelompokan harta ya. Nah, untuk akun 2 tadi akun 2 itu mana? Akun 2 itu ada kewajiban atau utang. Iya, kewajiban atau utang. Untuk akun yang digit yang awalannya 3 itu masuk ke modal. Nah, untuk digit 4 itu masuk ke pendapatan. Dan yang awalan nomor akunnya 5 itu beban. Untuk pengelompokannya seperti itu sih. Untuk ngehafalinnya untuk digit pertamanya. Oh iya, ngerti. Nuhun Kang Teteh. Ya, siap. Kalau awal-awal pusing emang sih Akang juga emang liur gitu awal-awal mah. Karena Akang juga sebenarnya dari sekolah teknik, Akang di SMK 2, jurusan multimedia, emang belum sama sekali waktu itu belajar soal akuntansi, ngejurnal. Awal-awal masuk kelas juga emang rada ngulang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, sering ngerjain soal, sering paham gitu. Banyak nanya juga. Jadi lama-lama ngerti lah gitu, nerap gitu. Ya. Ini buat Akang Teteh, buat soalnya kalau misalnya soalnya diselesain semua hari ini, pusing nggak? Ya? Pusing. Sok atuh untuk sampai ini aja belum terlalu paham. Iya, Kang Teteh, jangan masih apa ya? Nggak tahu Teh, masih belum ada pertanyaan aja. Nah, sok sampai tanggal 7 dulu ini ada yang ditanyain nggak? Teteh mau nanya. Oh iya, boleh. Gimana? Yang soal yang ref nomor akun, aku mau waktu belajar di sekolah dulu teh 4 digit itu gimana? Ngaruh atau enggak? Sebenarnya buat nomor akun bebas ya, jadi ngikutin dari ketentuan soalnya. Biasanya suka dikasih tahu dari ketentuan awal soalnya. Ya gitu, terus kadang juga biasanya mah yang 4 digit itu kalau udah masuk ke komputer akuntansi, ya nggak sih? Yang Mayob. Ya, udah masuk ke Mayob. Kalau waktu Teteh mah kayak gitu. Jadi kalau buat pencatatan mah, mending pakai 3 digit aja biar gampang. Nah, sebenarnya juga ketentuannya mah yang wajib tuh digit pertama sama kedua kan. Kalau digit ketiga atau keempat mah ngikutin letaknya posisi masuk akunnya ke berapa gitu. Jadi mengkondisikan aja. Ya, gitu, Mak. Sekarang lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 itu transaksinya ada dibeli perlengkapan kantor sebesar 500.000. Dibeli peralatan kantor. Nah, peralatan kantor itu nama akunnya ada supplies.
Nah, kan peralatan kantor itu masuknya ke kelompok harta. Berarti setelah dibeli, otomatis peralatan kantor perusahaan bertambah kan. Jadi bertambahnya di debit sebesar 500.000. Nah, dibeli peralatan kantor. Dibeli peralatan kantor, jadi peralatan kantornya bertambah di debit sebesar 500.000. Terus karena kita ngebeli, karena perusahaan membeli, jadi kas perusahaan berkurang. Nah, kas itu berkurangnya di kredit sebesar 500.000. Kenapa? Tapi kan adanya mau Jadi Udah pada ngerti belum atau masih pada bingung? Masih bingung, Kang. Jadi mau nanya juga bingung. Iya, Bingung aduh ya dulu. Allah, bingung. Mau ngasih pandangan juga nih, kan Akang juga dari IPA gitu. SMA-nya belum ada dasar akuntansi gitu ya. Iya. Kalau menurut Akang mah jadi sebaiknya kalian tuh menghafal dulu pengetahuan dasarnya dulu, kayak akun apa aja yang masuk ke kelompok harta, akun apa aja yang masuk ke kelompok utang, terus apa aja yang termasuk ke kelompok modal, akun yang termasuk ke pendapatan, dan akun yang termasuk ke beban gitu. Kan itu ada tadi yang Akang Asep kirim listnya. Nanti katanya mau dibenerin lagi kan, ditambah bahasa Indonesia. Iya. Nah, Iya, itu Kang. dihafalin dulu. Terus yang di bawahnya tuh yang apa sih? Yang kolom nama akun, debit, kredit, sama saldo normal, coba lihat coba. Iya, udah. Nah, hafalin itu aja, ini kuncinya nih. Misalkan harta itu bertambah, berarti disimpan di debit. Kalau harta berkurang, disimpan di kredit. Kalau kewajiban itu berkurang, berarti disimpan di debit. Kalau bertambah, disimpan di kredit. Kayak gitu aja. Ya. Dasar-dasarnya dulu kalau kalian pusing. Terus tambahannya biasanya mah di soal-soal juga udah ada daftar nama akun sama nomor akunnya, jadi tergantung pada soalnya. Apalagi untuk jumlah digit nomor akun tadi, itu biasanya yang nggak dimasukin digit depan itu kan karena digit depan mah sama, akun 1 kodenya dari harta, akun 2 dari utang, akun 3 modal, akun 4 pendapatan, dan akun 5 beban. Dan untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya mah itu tergantung dari akun yang disediakan dan transaksi yang disediakan. Biasanya sudah disertakan di soal ya, Teh? Iya. Kecuali kalau masih awal mah biasanya soalnya emang nggak ada daftar listnya, cuma kalimat doang. Tanyain teori yang belum kalian paham. Jadi mending pahami dulu aja dasarnya gitu, tanyain di sini. Kalau udah paham, baru bisa masuk ke jurnal gitu. Iya, Kang. Tanyain aja ya, jangan malu-malu pokoknya. Ya. Terus sekarang pembahasannya mau dilanjutin setengah dulu aja ya. Nanti kalau misalnya pas udah kalian mulai belajar, terus ada tugas tapi kurang ngerti mah, tanyain aja ke Kang Tetehnya. Gitu biar bisa ngebantu kalian dalam pemahamannya. Ya, gak usah malu-malu, oke? Siap, Teteh. Tunggu. Ya. Hari dali. Buat sampai sekarang kita selesaiin sampai transaksi tanggal berapa? 11 dulu aja ya, karena itu ada yang nyambung soal yang piutang tadi. Iya. Oh iya, sama. Stop. Oh iya. Sekarang lanjut ke tanggal 9. Di tanggal 9 itu ada dilunasi utang
pada tanggal 5 Desember 2015. Nah, dilunasi utangnya itu tanggal 5. Jadi sekarang kita lihat, kita flashback ke tanggal 5. Nah, tanggal 5 tadi itu ada yang tanggal 5 tadi itu ada dibeli peralatan kantor sebesar 2 juta secara kredit. Nah, tanggal 9 sekarang tuh transaksinya membayar hutang yang tanggal 5 tadi itu. Nah, jadi karena utang kita kan mau dilunasi, otomatis kalau udah utangnya mau dilunasi, utang perusahaan berkurang. Nah, utang berkurang itu letaknya ada di debit. Jadi pertemuan itu ada akun payable atau utang usaha sebesar. Nah, untuk nominalnya kita lihat tadi yang di tanggal 5 tadi, di tanggal 5-nya itu sebesar 2 juta rupiah. Kita cantumkan 2 juta rupiah. Ya, kemudian di kreditnya itu ada cash. Nah, kenapa cash? Karena kan perusahaan udah melunasi utangnya, berarti kas di perusahaan berkurang. Kas itu berkurangnya ada di kredit sebesar 2 juta. Itu selanjutnya. Ya, jadi buat jurnal pelunasan utang, jurnalnya kayak gini. Utangnya berkurang di debit. Kas berkurang di kredit. Berarti sekarang lanjut ke transaksi terakhir ya? Ini transaksi yang terakhir ya, ada di tanggal 11. Transaksinya itu diterima piutang sebesar 1.500.000. Diterima piutang. Nah, diterima piutang di sini juga ini ngelihat dari yang sebelumnya teh yang kita lihat di transaksi tanggal 7. Nah, di transaksi tanggal 7 ini tuh kan kita menyelesaikan jasa konsultasi sebesar 2.500.000 dan baru diterima sebesar 1 juta. Nah, berarti yang tadi itu perusahaan baru menerima kas atau baru menerima jasanya tuh, hasil jasanya tuh baru 1 juta. Jadi perusahaan punya piutang sebesar 1.500.000 terhadap pendapatan jasa yang tadi itu. Nah, untuk tanggal 11 ini transaksinya itu kita menerima piutang sebesar 1.500.000 yang dimana piutang sebesar 1.500.000-nya itu dari transaksi yang tanggal 7 itu yang belum terbayarkan yang 1.500.000. Nah, untuk penulisannya itu ada kas. Kasnya bertambah di debit. Kas perusahaan bertambah di debit sebesar berapa? 1.500.000. Karena perusahaan udah nerima piutang, jadi piutang perusahaan berkurang. Berkurangnya di kredit sebesar 1.500.000. Namanya akunnya itu akun receivable atau piutang usaha. Ya. Sebesar 1.500.000. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi buat pertemuan sekarang udah ya. Buat pertemuan sekarang udah dicukupkan segini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga boleh. Untuk Akang Teteh. Bimbelnya seminggu sekali atau gimana? Buat bimbel 2 minggu sekali ya Kang ya. Buat bimbel 2 minggu sekali. Nanti ada lagi itu di tanggal 31 Oktober. Nah, buat nanti tanggal 31 Oktober sebelumnya Akang Teteh konfirmasi aja ke kita materi apa yang mau dibahas atau misalnya udah sampai mana juga belajar sampai mana, kabarin ke kita. Jadi nanti yang pusingnya tanyain aja ke kita. Jadi nanti dibahas bareng-bareng pas tanggal 31-nya.
Baik, Teh. Matkul. Ya, paling nanti ini yang buat nomor akun sama kita direvisi lagi ya. Nanti kalau udah benar, kita kirim di grup aja buat pegangan. Pokoknya buat teori dasarnya jangan lupa buat ngehafal, harus sering-sering dipelajari biar kalian juga gampang dalam pengerjaan jurnalnya. Jadi karena terbiasa bisa jadi bisa gitu. Asyik. Ya. Oh iya, Kang Teteh, kalau misalkan ada yang bingung atau apa, boleh ditanyain langsung aja ya sama Kang Tetehnya, jangan malu-malu. Nanti juga bakal direspon kok sama Kang Tetehnya. Bisa di grup yang WA yang ada yang kemarin itu, di situ aja. Ya. Atau enggak, kalau mau nanya mah personal chat juga nggak apa-apa sih, gimana enaknya kalian aja. Mungkin buat bimbel sekarang dicukupkan dulu ya sampai sini. Mungkin ada tambahan dari Kadif Pendidikannya, boleh. Silakan Teh Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin makasih ya buat Akang Teteh yang udah menyempatkan hadir di hari libur ini buat belajar akuntansi bareng. Terima kasih juga buat Kang Asep sama Teh Ditya yang udah bersedia menjadi pemateri buat adik-adiknya. Terus jangan lupa ya nanti 2 minggu lagi, jadi buat bimbel 2020 ini kan 2 minggu sekali ya. Jangan lupa ingetin lagi teman-temannya buat hadir. Terus tetap semangat terus ya buat belajar akuntansi ataupun matkul-matkul yang lain. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Akang Tetehnya lewat grup atau lewat chat juga boleh. Mungkin cukup Teh Mutiara. Hatur nuhun Akang Teteh. Untuk bimbel kali ini dicukupkan ya. Terima kasih buat Kang Asep dan Teh Ditya sudah mau memaparkan materinya. Mungkin dulu ya, mau ada sesi foto. Sok Akang Teteh senyum ya, biar bagus. Nyalain. Sebelum Q. Ayo Kang Teteh on cam dulu ya. Pada senyum, 1, 2, 3. Udah. Terima kasih yang udah menyempatkan waktunya. Boleh satu kali lagi sesi fotonya yang slide kedua. Yang ceria 1. tuh Teh. Ya tuh gaya tuh yang ceria. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Mungkin ini dicukupkan ya. Terima kasih ya Kang Teteh yang udah mau join dan udah mau bergabung juga. Terima kasih buat Teh Ditya dan Kang Asep sudah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan bingung boleh tanyain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh live langsung ini. Teteh, Waalaikumsalam. Teh boleh gak kalau yang contoh tadi di-share? Oh iya boleh. Nanti kita share ya. Ya, dadah. makasih. Selanjutnya. Makasih Teh Akang. Makasih. Sama-sama.